Baru saja kemarin, aku mau mengakhiri hidupku sendiri. Tidak benar-benar merencanakannya, tetapi ide itu sudah sangat kuat di kepalaku. Hingga rasanya seperti mungkin benar-benar akan aku lakukan sebentar lagi. Karena aku sudah sangat lelah dan aku ingin menyerah dengan semuanya yang sedang aku lakukan. Entah itu pekerjaan, studi, hubunganku dengan teman-teman, kesalahanku dengan diriku di masa lalu, cita-citaku, semuanya ingin aku lepaskan. Mungkin kamu juga lelah, berhubung kamu memilih video ini untuk ditonton. Aku sudah merenung cukup lama dan mencari tahu apa yang sebetulnya aku pikirkan. Tetapi semuanya terlalu random dan acak-acakan. Saking banyaknya yang aku pikirkan. Rasa sakit yang terasa betul-betul ingin aku hentikan saat itu juga. Seakan semua hal yang patut dipertahankan tidak cukup untuk membuat aku bertahan. Seperti orang tua, teman, cita-cita, atau sekedar ramen favoritku. Semuanya tiba-tiba tidak berarti. Tapi sekarang aku bisa menginginkan ramen lagi. Teman-teman, aku tidak tahu apa masalah mendasar kalian yang bisa membuat kalian sampai berpikir untuk berhenti saja. Tetapi aku yakin kita sebetulnya tidak ingin berhenti hidup. Kita hanya ingin semua rasa sakit ini hilang. Karena sudah tidak sanggup kita tanggung lagi sepertinya. Melarikan diri dengan mabuk, tapi nanti kita akan sadar lagi, merasakan sakit yang sama. Mencoba buat tidur, tapi ketika bangun pun nanti rasa sakit itu kembali lagi. Tetapi coba dengarkan aku sebentar. Manusia pada dasarnya diciptakan dengan naluri untuk bertahan hidup. Karena pertama kali yang kalian lakukan ketika lahir adalah menangis. Untuk mendapatkan cukup oksigen, untuk kamu bernafas, dan itu adalah nafas pertama kita di dunia. Ketika kita kecil dan terjatuh di jalan, aspal misalnya, lalu lecet dan luka, kita akan menangis, meminta pertolongan dan rasa aman. Tentu juga rasa nyaman. Kalau kita tersedak, kita cepat-cepat mencari air untuk diminum. Banyak contoh nyata lainnya yang kita lakukan berdasarkan refleks untuk bertahan hidup. Tetapi bagaimana? Bagaimana kalau rasa sakit ini tak terlihat dengan jelas? Tak ada manusia lain yang mengerti, tak ada selain kita dan Tuhan yang tahu. Rasa sakit yang kita rasakan akibat kesalahan masa lalu, disakiti orang lain, lelah dengan sekolah, lelah dengan pekerjaan, lelah dengan aturan, dengan keluarga, dengan hubungan dengan teman dan sahabat. Bagaimana ini semua? Hanya ada jawaban-jawaban sederhana. Sungguh, kita perlu mencari obatnya. Tetapi sebelum itu, istirahat adalah hal nomor 1 yang harus kita lakukan. Karena obat yang akan saya tawarkan ini akan memerlukan sedikit tenaga kita. Banyak rasa sakit yang kita tanggung karena hal-hal yang pedih itu. Sehingga kita harus mencari hal-hal yang indah, hal-hal yang baik dan melegakan untuk mendorong semua rasa sakit itu, untuk membalut semua rasa sakit itu. Tidak perlu rumit sebetulnya, tapi memang memerlukan kekuatan dan juga niat. Tapi berhubung kalian sudah menonton ini, niat kalian sudah jelas, jadi tenang saja. Hal indah dan positif itu tidak sulit untuk didapatkan.
Contoh-contoh yang sederhana. Keluar rumah jalan kaki 10 menit. Beli minuman dingin, duduk sebentar di depan tokonya sambil nikmatin angin sepoi-sepoi, ya kan? Kasih makan kucing liar atau peliharaanmu. Kamu juga bisa dengerin lagu-lagu lama yang pernah kamu suka. Nonton film yang kamu tahu endingnya bakal bahagia. Juga mandi air hangat. Beresin kamar sedikit demi sedikit. Masak mie. Menanam tanaman. Meminta maaf ke dirimu sendiri dan juga minta maaf ke orang yang pernah kamu lukai mungkin. Masakan sesuatu untuk orang lain. Dan ucapkan terima kasih untuk hal-hal random yang ternyata kamu syukuri. Seperti contohnya ramen. Dan masih banyak hal lagi. Apalagi membantu manusia yang lainnya. Karena kekuatan yang positif itu yang datang dari hal-hal baik yang kita lakukan, percayalah, itu semua adalah obat untuk semua rasa sakit yang kita derita. Sulit untuk sembuh jika kita hanya berdiam dan meratapi diri di dalam kamar. Kelihatannya sepele ya, tapi itu adalah bentuk perlawanan terhadap rasa lelah dan sakit yang gak kelihatan tetapi tidak berhasil. Karena kamu masih mencoba, kamu masih bertahan, masih ingin merasa lebih baik dan itu luar biasa. Kamu perlu menghargai dirimu sendiri dengan menolong dirimu sendiri dengan menemukan obat untuk membalut semua rasa sakit yang ada pada dirimu. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain yang terlihat baik-baik saja. Tapi yang kita lihat cuman highlight hidup mereka, bukan perjuangannya. Bukan malam-malam ketika mereka panik, bukan air mata yang gak mereka tunjukkan ke siapapun. Satu hal lagi yang perlu kita ingat, berhenti merasa bersalah karena kita lelah. Berhenti menyalahkan diri sendiri karena merasa gak sekuat yang kita harapkan. Bertahan sejauh ini pun sudah bukti kalau kamu kuat. Kamu berani. Meskipun kamu merasa ingin menyerah, kamu tetap ada di sini. Kamu tetap menonton video ini. Dan itu artinya kamu masih ingin hidup. Kamu masih punya harapan kecil di dalam hatimu, di dalam jiwamu, yang memang sudah ada sejak kamu lahir itu masih bertahan hingga sekarang. Aku tahu rasa sakit ini betul-betul terasa, betul-betul nyata, seperti luka fisik memang, tetapi tidak terlihat. Tapi luka yang tak terlihat itu juga perlu dibalut, perlu ditenangkan, dan untuk itu kita butuh hal-hal yang baik. Karena luka-luka itu semuanya bentuknya adalah energi yang tidak nyaman, energi yang negatif bisa dikatakan. Dan untuk menyembuhkan itu semua, kita memerlukan bantuan dari energi yang positif jika di logika. Karena kalau kita bisa merasakan energi negatif yang kuat itu, maka energi baik juga ada. Dan ia bisa masuk lewat hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini. Tidak akan sia-sia karena energi baik itu nyata. Menangislah kalau memang perlu, jangan ditahan. Karena itu adalah salah satu cara tubuh dan emosi kita mengeluarkan beban. Tapi setelah itu, bangun pelan-pelan. Lanjutkan hidupmu, walau sedikit demi sedikit. Kamu sangat penting, kamu sangat dibutuhkan. Mungkin belum terasa sekarang, mungkin belum terlihat sekarang, tapi suatu hari nanti akan ada seseorang yang bersyukur karena kamu bertahan hari ini. Entah itu orang yang akan jadi orang terdekat kamu atau orang random sekalipun. Karena kamu hidup untuk dibutuhkan oleh orang-orang di masa depan. Kamu perlu menolong lebih banyak orang di masa depan. Kamu perlu menjadi alasan mereka bahagia di masa depan.
Jadi istirahatlah, tarik nafas, lihat lebih banyak waktu untuk melihat ke langit, minum air, makan sesuatu yang hangat, kalau bisa senyum sedikit saja, karena semuanya belum selesai dan kamu belum selesai.